10.013. Mahasiswa Politeknik Negeri Balikpapan, jurusan Bisnis, Prodi Perbankan dan Keuangan Digital. Di video kali ini saya akan menjelaskan kegiatan apa saja yang saya lakukan selama magang di PT Jasara Harja, cabang Kalimantan Timur. PT Jasara Harja berdiri pada tanggal 1 Januari 1960 seiring dengan disahkannya UU Nomor 19 PRP tahun 1960 tentang perusahaan negara yang seluruh modalnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia. Jasara Harja melaksanakan asuransi kecelakaan penumpang alat angkutan umum dan asuransi tanggung jawab menurut hukum terhadap pihak ketiga sebagaimana diatur UU Nomor 33 dan 34 tahun 1964. Selama 3 bulan pertama di bagian keuangan, kegiatan rutin yang dilakukan terkait dengan pengunduhan dan pengunggahan lampiran bukti pembukuan, verifikasi lampiran bukti pembukuan, dan pengunggahan rekapitulasi transaksi. Pengunduhan lampiran bukti pembukuan dilakukan di sistem Oracle. Oracle adalah sistem pembukuan akuntansi berbasis ERP yang digunakan Jasara Harja untuk semua transaksi uang masuk dan uang keluar. Setelah diunduh, dokumen akan di-rename sesuai tanggal dan keterangan penerimaan atau pembayaran yang selanjutnya akan diunggah ke SMDD. Setiap unit kerja memiliki anggaran yang berbeda, sehingga perlu dilakukan mapping transaksi atau pemetaan untuk mendefinisikan ulang setiap transaksi berdasarkan anggaran dengan memasukkan transaksi dan subtransaksinya. Setelah melakukan mapping, dokumen yang sudah diunduh dapat diunggah di SMDD sesuai dengan transaksi dan subtransaksinya. Di SMDD juga dilakukan verifikasi terhadap lampiran bukti pembukuan tersebut. Verifikasi dilakukan dengan menyamakan nominal pada sistem dengan lampiran bukti pembukuan. Setelah proses dari mapping hingga verifikasi selesai, selanjutnya akan dilakukan pengunggahan berkas-berkas rekapitulasi transaksi. Pengunggahan rekapitulasi ini digunakan untuk pengarsipan secara digital sebagai pelaporan ke kantor pusat. Di bagian keuangan, saya juga mempelajari proses pembayaran mulai dari pembuatan invoice hingga proses final approval oleh kepala cabang. Dalam proses pembayaran terjadi pengecekan berulang untuk memastikan kesesuaian nominal, berkas-berkas, dan juga nomor rekening yang dituju. Selain itu, saya juga melakukan pembuatan laporan hasil usaha bulanan dan juga laporan keuangan bulanan. Untuk laporan posisi keuangan berisi saldo yang diperoleh dari saldo akhir bulan setiap loket, sedangkan laporan lainnya berisi rekapan saldo transaksi selama 1 bulan. Laporan hasil usaha berisi anggaran setiap unit kerja. Di operasional, saya berada di unit kerja bagian sumbangan wajib atau SW. Sumbangan wajib merupakan iuran wajib yang dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 1964. Setiap pagi, pekerjaan rutin yang saya lakukan adalah melakukan pengecekan terhadap link repost agenda setting. Agenda setting adalah strategic planning di dalam publikasi kehumasan perusahaan BUMN. Program ini digunakan untuk meningkatkan brand equity supaya dikenal masyarakat luas.
Jika tanggal publikasi tidak sesuai dengan penginputan, akan diberi tanda berwarna ungu, dan jika link tidak bisa dibuka, akan diberi tanda berwarna biru. Selain melakukan pengecekan link publikasi sosial media, saya juga melakukan input pemberitaan Jasa Raharja cabang Kaltim dan iklan running text TVRI. Pembimbing akan mengirim link pemberitaan melalui WhatsApp, kemudian saya akan menginput pemberitaan tersebut di link repost agenda setting. Setiap publikasi memiliki skor yang berbeda-beda tergantung pada medianya. Semakin banyak publikasi, semakin besar juga skornya. Jasa Raharja berupaya untuk meningkatkan total skor dengan mewajibkan setiap pegawai untuk melakukan publikasi mandiri dengan cara posting atau repost di media sosial. Media publikasi yang digunakan di Jasa Raharja terdiri dari media elektronik, media cetak, media sosial, dan media online. Melalui penerimaan e-Samsat, Jasa Raharja akan menerima catatan rekonsiliasi yang akan digunakan untuk mencocokkan uang masuk penerimaan dengan uang masuk yang ada di sistem. Pada tugas ini, saya membantu melakukan perhitungan rekonsiliasi e-Samsat. Untuk mendapatkan data rekonsiliasi, masuk ke email perusahaan. Kemudian mendownload data-data rekonsiliasi yang akan dihitung. Jika seluruh data rekonsiliasi sudah diunduh, selanjutnya dapat dilakukan perhitungan rekonsiliasi. Perhitungan rekon seluruh e-Samsat hampir sama, yaitu dengan menjumlah pokok SWD dengan denda SWD yang merupakan tarif SWD KLLJ. Namun, untuk perhitungan rekon EBPD sedikit berbeda karena dipengaruhi oleh waktu penerimaan. Waktu yang dimaksud dalam konteks rekonsiliasi adalah cut-off transaksi yang telah ditetapkan pada loket Samsat EBPD. Cut-off transaksi ini ditetapkan setiap hari pada pukul 22.00 WITA atau jam 10 malam. Artinya, setiap transaksi yang terjadi di atas jam 10 malam, maka uang akan disetor pada keesokan harinya. Hal ini berpengaruh signifikan terhadap hasil perhitungan rekon karena adanya potensi selisih antara jumlah uang yang tercatat di sistem dengan jumlah uang yang sebenarnya disetorkan ke bank. Setelah perhitungan rekon sesuai dengan penerimaan uang masuk di sistem, selanjutnya akan dilakukan penyesuaian hasil rekonsiliasi dengan rekap e-Samsat. Jika sudah sesuai, maka tahap terakhir adalah pengunggahan file-file rekonsiliasi ke Google Drive. Jadi saya memperlihatkan ke seluruh teman-teman bahwa di Jasa Raharja punya Jam kerja di Jasa Raharja dimulai pada pukul 8 pagi dan istirahat di jam 12 siang serta pulang di jam 5 sore.